Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'du. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imam Al-Haramain rahimahullah taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi usulul fikih dilihat dari kata-kata yang menyusun kalimat itu, yaitu definisi usul dan definisi fikih secara bahasa ataupun secara istilah. Dan kita pada kesempatan kali ini akan bahas tentang al-ahkam sebagaimana dikatakan oleh mu'allif masih di halaman yang ke-7, halaman pertama dari kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wal ahkamu sab'atun, dan hukum-hukum itu ada 7. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batil. Wajib, mandub, mubah, mahdhur atau haram, makruh, sahih dan batil. Yang dimaksud tentu saja dengan kata al-ahkam di sini adalah al-ahkam asyariyah. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa al-ahkam atau hukum-hukum itu dibagi menjadi hukum-hukum akliyah, kemudian hukum-hukum hissiyah, hukum akal dan hukum indra, dan hukum-hukum syariat. Dan yang dimaksud dengan al-ahkam di perkataan mu'alif di sini yaitu al-ahkam asyariyah. Nah, al-ahkam atau hukum-hukum itu secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata al-hukmu. Al-hukmu sendiri secara bahasa artinya al-man'u, yang artinya mencegah atau menghalangi. Oleh karenanya dikatakan keputusan hukum itu dikatakan sebagai al-hukmu, ya, atau hukmun. Kenapa? Karena keputusan hukum itu mencegah dari sesuatu yang tidak semestinya. Dan dari makna lugawi ini atau dari makna bahasa ini, jika kita katakan hukmullah fi hadhil masalah al-wujub, hukum Allah terhadap persoalan ini adalah wujub atau wajib, berarti maknanya adalah Allah memutuskan ya pada masalah ini bil wujub, yaitu dengan hukum wajib, sehingga mencegah mukallaf ya dari menyelisihi hukum wajib ini atau melanggarnya. Nah, itu definisi al-ahkam secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, yang dimaksud dengan al-ahkam asyariyah yaitu segala sesuatu yang ditunjukkan oleh khitab syar'i. Nah, khitab syar'i ini nanti akan saya jelaskan, yang terkait dengan perbuatan mukallafin. Ya, mukallaf nanti juga saya jelaskan, tapi kurang lebih mukallafin ini adalah orang-orang yang terkena beban syariat. Min talabin, baik itu dalam bentuk tuntutan, au takhirin atau pilihan, au wad'in atau wad'. Ya, wad' nanti juga akan saya jelaskan. Jadi keterangan lebih lengkapnya, hukum itu adalah secara istilah ma dalla alaihi khitab syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin au takhirin au wad'in. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh khitab syar' yang terkait dengan perbuatan mukallaf, perbuatan mereka yang sudah terkena beban syariat, baik
khitab itu dalam bentuk tolab, tuntutan, atau takhir, atau pilihan, wad'in, atau wada'. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan atau contohnya terlebih dahulu. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini khitab syar'i, ya, khitab syar'i dalam bentuk Alkitab atau nas Al-Qur'an, ya, yang menunjukkan akan wajibnya menunaikan atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya, dan kewajiban inilah yang disebut sebagai hukum, ya, kewajiban inilah yang kemudian disebut disebut dengan hukum. Jadi jika kita melihat nasnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian dari nas ini merupakan khitab syar'i, yaitu komunikasi dari syari', yaitu peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung makna atau mengandung hukum, ya, berupa kewajiban mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan kewajiban menunaikan sholat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu disebut sebagai hukum. Nah, yang dimaksud dengan khitab syar'i, ya, khitab syar'i ini adalah nas-nas atau teks-teks yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran dan hadis. Maka kalau tadi definisi hukum secara istilah adalah madalla alaihi khitab syar'i, yaitu segala sesuatu yang tercatat atau termaktub di dalam nas-nas Al-Quran ataupun Sunnah yang terkait dengan perbuatan mukallaf, ya, yang berupa atau berbentuk tuntutan, pilihan, atau wada'. Nah, kemudian tadi ada keterangan tentang mukallafin, ya. Mukallaf ini siapa? Ya, mukallaf ini adalah orang-orang yang terkena beban syariat, dan itu yang terkena pada beban syariat itu adalah perbuatan-perbuatannya, karena di dalam diri mukallaf itu setidaknya mengandung ada fisiknya, ya, kemudian perbuatan dan perkataannya, kemudian juga terkait dengan keyakinannya. Nah, dari 3 aspek atau 3 unsur yang ada di dalam diri seseorang ini yang menjadi objek dari tuntutan hukum yang dikenakan padanya oleh nas-nas syariat, yaitu perbuatan dan perkataannya. Adapun fisiknya, ya, seseorang tidak dituntut untuk memiliki fisik tertentu, ya. Kemudian akidahnya juga seseorang tidak terkena, ya, satu objek taklif, ya, di dalam hukum-hukum syariat yang merupakan itu fikih, ya, persoalan fikih, itu tidak termasuk ranahnya. Jadi ranah al-ahkam asyariyah, ya, sebagai objek dari ilmu fikih ini adalah perbuatan-perbuatan hamba. Maka tidak termasuk di dalamnya adalah al-i'tiqad, ya, maka itu bukan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam istilah al-ahkam asyariyah. Dan mukallaf itu ada mukallaf yang sifatnya sekarang dan ada mukallaf yang sifatnya bukan sekarang. Nah, sifat yang mukallaf yang sifatnya sekarang yaitu setiap orang yang sudah balik atau sudah bermimpi, ya, bagi laki-laki keluar mani bagi laki-laki, atau haid bagi perempuan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berakal,
Ya, mukallaf yang sekarang itu yang kullu balighin akilin. Ya, setiap orang yang sudah balik dan berakal. Maka tidak termasuk orang yang mukallaf apabila dia tidak balik, dan tidak termasuk orang yang mukallaf apabila dia tidak memiliki akal atau akalnya tidak berfungsi, yaitu mukallaf al-an. Ada yang jenis kedua yaitu mukallaf laisal an, atau mukallaf yang tidak sekarang, ya, tapi dia termasuk ke dalam tobaqoh atau tingkatan mukallafin, orang-orang yang terkena taklif. Dan yang dimaksud di sini adalah yang laisal an ini adalah anak-anak, ya, ataupun orang gila. Kenapa anak-anak ini masuk ke dalam mukallaf yang tidak sekarang? Anak-anak dan orang gila ini tidak masuk ke dalam mukallaf yang sekarang karena terdapat mani atau sesuatu yang menghalangi keduanya dari terkena beban taklif, ya, beban syariat. Disebabkan karena mani ini, pencegah atau penghalang ini adalah asuguru, ya, wal wafukdanul akli, yaitu karena usia yang masih kecil dan hilangnya akal. Nah, karena adanya mani ini, maka status dia bukanlah taklif yang sekarang, tapi dia akan terkena taklif, ya, jika kedua penghalang ini hilang, yaitu ketika masa usia kecilnya sudah tidak ada lagi sehingga dia menjadi dewasa, atau hilangnya akal ini sudah terobati sehingga dia mulai berfungsi lagi akalnya. Maka saat tiba masa itu, maka dia masuk ke dalam kategori mukallaf al-an, mukallaf yang sekarang. Nah, dari sini ikhwas sekalian, kalau kita tarik lagi pada definisi tadi, yaitu madalla alaihi khitab syar'i, segala sesuatu yang ditunjukkan oleh khitab syar'i yang terkait dengan af'al, ya, perbuatan mukallafin. Perbuatan juga mencakup perkataan, ya. Maka perbuatan orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal, yang tidak kecil, yang tidak gila. Nah, kemudian apa makna taklif, pembebanan syariat? Secara bahasa, taklif itu ilzam ma fihi kulfa wa masyaqqah, yaitu menetapkan atau mengharuskan sesuatu yang di dalamnya terdapat kulfah atau masyaqqah. Masyaqqah ini beban, ya. Dan itu secara lughah, secara bahasa. Dan secara istilah yaitu talabu ma fihi masyaqqah, yaitu tuntutan terhadap tuntutan pada sesuatu yang di dalamnya terdapat masyaqqah atau beban atau kesulitan. Nah, itu taklif, ya. Sehingga orang-orang yang mukallaf yaitu orang-orang yang mendapatkan tuntutan, ya, untuk tuntutan berupa beban, ya, untuk melakukan sesuatu, baik dalam bentuk itu tuntutan yang wajib, sunnah, ataupun tuntutan untuk meninggalkan yang haram atau yang makruh. Kemudian tadi ada min talabin, ya, madalla alaihi khitab syar'i bi af'alil mukallafin, ya, bi af'alil al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, min talabin, baik nas itu berisi tolab, yaitu tuntutan, ya. Tuntutan ini terbagi menjadi dua, yaitu tolabu fi'lin dan yang kedua tolabu tarkin, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu, atau tolabu tarkin, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntutan untuk melakukan sesuatu itu dalam kata lain perintah, ya. Kalau dia perintah ini menggunakan cara ilzam, ya, yang mengharuskan, maka dia dan jazim, maka dia hukumnya wajib. Tapi kalau la ala sabil ilzam, tidak dalam bentuk keharusan, maka tuntutan itu bersifat mandub, ya. Kemudian jenis yang
kedua, thalabut tarkin, yaitu meninggalkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Kalau dia tuntutan meninggalkan itu dalam bentuk ilzam, keharusan, maka berarti melahirkan hukum haram. Tapi kalau thalabut tarkin ini tidak dalam bentuk ilzam, keharusan, maka dia melahirkan hukum makruh, ya, atau dibenci. Jadi setidaknya kita sudah mendapatkan 4 jenis hukum, ya, 4 jenis hukum di definisi ini, ya, yaitu nas-nas yang berbentuk perintah yang melahirkan hukum wajib dan sunnah, dan berbentuk perintah untuk melakukan sesuatu, ya, dan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang melahirkan hukum haram atau tadi mahdzur, ya, dalam istilah mu'alif, ya, dan makruh, ya. Jadi ada 4 hukum yang memang sudah disinggung oleh mu'alif, yaitu al-wajib, wal mandub, wal mahdzur, wal makruh. Ya, sekarang tadi ada kata min talabin au takhir, ya, madalla alaihi khitab syar'i muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin au takhir. Nah, takhir ini pilihan. Pilihan boleh melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Sehingga dengan kata lain dia melahirkan hukum yang disebut dengan mubah, ya, mubah. Nah, kenapa mubah ini masuk? Insya Allah nanti akan dijelaskan pada keterangan yang lebih rinci tentang masing-masing dari jenis hukum itu. Kemudian yang terakhir al-wad'u, ya, al-wad'u itu secara bahasa yaitu meletakkan, ya. Jadi tapi yang dimaksud adalah al-hukmul wad'i, ya, hukum-hukum yang bersifat wad'iyah, ya, ketetapan atau peletakan. Perlu diketahui bahwasanya hukum itu terbagi menjadi 2, ya, ahkam taklifiyah, yaitu hukum-hukum yang berbentuk tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan atau pilihan, yaitu ada 5. Jadi al-ahkam taklifiyah itu ada 5, wajib, kemudian mandub, ini tuntutan untuk melakukan perbuatan, kemudian mahdzur atau haram, kemudian makruh, ini tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, kemudian takhir atau mubah. Nah, ini ahkam taklifiyah. Kemudian ada jenis yang kedua dari hukum itu adalah al-ahkam al-wad'iyah, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh khitab syar'i, ya, oleh nas-nas syar'i, baik berupa Al-Quran dan Sunnah, baik itu berupa asbab, ya, sebab-sebab yang dijadikan sebagai landasan suatu hukum, au syurut atau syarat-syarat, au mawani atau hal-hal yang menghalangi hukum, ya, yang dengan keberadaan sebab, syarat, dan mawani ini kemudian diketahuilah hukum-hukum syariat yang berupa tuntutan perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan, dan kemudian nanti kelak akan melahirkan hukum sah atau fasad atau batilnya, ya. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ru'yah, ya, ru'yatul hilal itu sebagai sebab, ya, sebab adanya sebab wajibnya puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang di antara kalian melihat hilal, ya, hilal bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Allah meletakkan hukum wajibnya puasa, ya, atau sebab dari munculnya hukum wajib puasa itu pada ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal, sehingga ru'yatul hilal ini disebut dengan sebab adanya hukum puasa atau sabab wujudu hukmi asyam, ya, wujudnya hukum puasa, adanya hukum. Kemudian syarat, misalkan contohnya Allah meletakkan waktu, ya, masuknya waktu sholat itu sebagai syarat wajibnya sholat, ya. Jadi misalkan
zawalus syamsi misalkan, yaitu hilangnya bayangan atau ketika matahari tepat berada di atas kita, itu adalah syarat, ya, syarat masuk syarat untuk menunaikan sholat. Ya, kemudian haid, ya, haid ini adalah penghalang dari menunaikan sholat. Jadi ada beberapa hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sebab dari suatu hukum, atau Allah jadikan sebagai syarat dari suatu hukum, atau Allah jadikan sebagai penghalang dari suatu hukum. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan al-ahkam al-wad'iyah, yang kelak melahirkan sah atau tidaknya, sah atau batalnya suatu hukum disebabkan karena tidak terpenuhi sebabnya. Inilah ya Pak sekalian, sehingga kesimpulannya tadi ada al-ahkam, ada dua, al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam at-taklifiyah itu ada 5, yaitu wajib, hukum-hukum taklif ada 5, wajib, mandub, mahdur, kemudian makruh dan mubah. Sedangkan al-ahkam al-wad'iyah yaitu ada as-sahih wal batil. Sehingga semuanya hukum-hukum itu atau hukum-hukum fikih, ya, itu ada 7 sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab Al-Waraqat ini. Nah, itu saja ikhwas sekalian penjelasan kita pada hari ini. Insyaallah pada episode berikutnya kita akan mendapatkan keterangan lebih detail dari mu'alif seputar definisi hukum-hukum tadi secara terperinci, mulai dari wajib hingga mandub, mulai dari sahih hingga batil. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.